Untuk mengetahui kita, saya, Anda, kalian ada di level yang mana, simak terus videonya sampai selesai. Bila manusia mulai berdialog, berdiskusi tentang masalah-masalah mereka, mencari tahu akar-akar masalahnya, mulai membaca buku-buku guna menunjang visinya, membaca sejarah, membaca kemajuan, membaca realitas secara mendalam. Ia tidak hanya beradaptasi, ia berintegrasi ke dalam perubahan itu, menyusun kelompok-kelompok perubahan, berorganisasi, bernegosiasi, dan bekerja sama secara realistis dan bertujuan pada perubahan. Ia tenang tapi tajam, ia beriman tapi tidak fatalis, ia realistis tapi tidak apatis. Dia adalah manusia yang berpikir kritis, reflektif, futuristik, bahkan humanis. Contohnya bisa dilihat daripada guru yang tidak hanya menyuruh muridnya menghafal materi pelajaran untuk kepentingan ulangan dan atau prestasi semata, tapi mengajak berpikir tentang makna ilmu bagi hidup mereka dan menyandingkan dengan kondisi sosial mereka secara langsung. Atau petani yang sadar bahwa harga panen rendah bukan karena nasib, melainkan karena rantai ekonomi yang timpang. Lalu ia mulai membentuk koperasi tani agar tidak tergantung pada tengkulak. Itulah pendidikan yang membebaskan yang dimaksud oleh Paulo Freire. Pendidikan yang mengubah manusia dari objek menjadi subjek, dari penerima kenyataan menjadi pencipta perubahan. Freire menegaskan bahwa kesadaran kritis menolak pendidikan gaya bank, yaitu model pendidikan di mana guru hanya mentransfer pengetahuan seperti menabung uang ke dalam kepala murid. Murid hanya mencatat, menghafal, dan mengingat materi-materi untuk kepentingan ulangan atau mendukung prestasi sekolah. Sebaliknya, pendidikan harus menjadi dialog, di mana guru dan murid belajar bersama untuk memahami dunia dan menafsirkan realitasnya. Dan tentu saja, kesadaran ini tidak lahir dari seminar motivasi atau lomba caption bijaksana di Instagram atau di story WA masing-masing. Ia lahir dari proses panjang membaca, berdialog, dan terlibat dalam realitas sosial. Freire menulis, tidak ada pembebasan sejati tanpa dialog yang jujur antara manusia dan dunia mereka. Orang di level ini tidak melihat hidup sebagai takdir yang beku, tapi sebagai teks yang harus dibaca dan ditulis ulang. Ia sadar bahwa realitas sosial itu bukan kitab suci, boleh dan harus dikoreksi. Kalau orang semi intransitif bilang, sudah Tuhan yang atur. Dan orang naif bilang, salah orang lain. Maka mereka yang kritis berkata, baik Tuhan maupun pemerintah tidak akan menolong bangsa yang malas berpikir. Kesadaran kritis menuntut keberanian intelektual, berani mengakui ketidaktahuan, berani bertanya, dan berani berdialog untuk menentukan standar keadilan baru. Ia adalah kesadaran yang menolak kebodohan, yang nyaman, dan memilih kebenaran yang kadang menyakitkan. Freire percaya bahwa manusia yang benar-benar merdeka bukan punya banyak uang atau kekuasaan, tapi yang mampu memahami sebab-sebab dari penderitaannya dan bertindak untuk mengubahnya. Pendidikan bukanlah proses mengisi kepala kosong, melainkan membangunkan kepala yang sedang tidur. Dan kebangkitan kesadaran adalah inti dari kebebasan manusia. Selama kita masih hidup tanpa refleksi, kita hanyalah makhluk yang bisa berbicara tapi tidak berpikir. Dan selama bangsa kita lebih suka berdebat daripada belajar, kita akan terus berada di tahap yang naif, ramai tapi tidak maju. Maka, tugas kita bukan sekedar menuntut perubahan, tapi mendidik kesadaran untuk memahami mengapa perubahan itu penting. Tidak ada revolusi sejati tanpa revolusi kesadaran.
Dan saya percaya pendidikanlah yang mampu mendongkrak kesadaran manusia. Tapi tidak untuk sistem pendidikan sekarang. Jika kebetulan Anda berada di level pertama, segera bangun dari ketidaksadaran Anda. Jika kebetulan Anda berada di level kedua, segera sadar dari ketidaktahuan Anda. Jika kebetulan Anda berada di level ketiga, segera kencangkan sabuk pengaman bahwa guncangan perubahan itu tidaklah mudah. Dia butuh pengorbanan dan keringat yang mengucur. Oke, pemirsa, jangan lupa subscribe channel ini untuk menantikan updatean video terbaru.